Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Sejarah Gerakan Pramuka. Anggota kelompok terdiri dari Dava Prasetya Saputra, Arimbi Dini Nur Anissa, Selin Marcella. Selanjutnya, istilah gerakan pramuka. Berbicara mengenai gerakan pramuka, maka kita harus mengenal pendiri gerakan kepanduan, yaitu Lord Baden-Powell of Goodwill. Sir Robert Baden-Powell telah membuat suatu loncatan dalam sejarah, yaitu Leaf of History yang mengejutkan dunia. Nah, ini data-data tentang BP ya. BP atau disebut BP dilahirkan di kota London, Inggris, tanggal 22 Februari tahun 1857. Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Bukan. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan, dan kesedihan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya. Jadi dari penjelasan BP, kepramukaan adalah suatu permainan yang mengandung pendidikan. Pendidikan apa? Banyak ya. Para pembina yang telah melupakan hal yang paling mendasar, bahwa faktor pembinaan watak atau mental adalah yang harus dan sangat diperhatikan dengan pembangunan karakter. Gerakan pramuka dapat memberikan sumbangan positif terhadap negara dengan penyemaian benih-benih calon pemimpin yang patriotis. Istilah gerakan pramuka. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang merupakan suatu wadah proses pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Sebelum tahun 1961, di Indonesia pernah berdiri puluhan, bahkan sampai ratusan organisasi kepanduan. Misalnya, Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, Wiratamtama, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hanya ada satu organisasi kepanduan nasional, yaitu Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, atau bisa disebut singkatan dari Gerakan Pramuka. Di negara-negara lain, istilah pandu dan kepanduan serta organisasinya berbeda-beda, walaupun maksudnya sama. Misalnya Malaysia disebut Persekutuan Pengakap Malaysia, Singapura, The Singapore Scout Association, Filipina, Kapatiran Scouting Philippines, Indian, The Barat Scouts and Guides, Amerika Serikat, Boy Scouts of America, atau bisa disebut BSA, dan lain-lainnya. Dari istilah gerakan pramuka, ada tuh sifat kepanduan. Dari sifat kepanduan ini menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai 3 sifat. Revolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia pada tahun 1924 bertempat di Copenhagen atau Denmark. Yang pertama, nasional. Apa itu nasional? Artinya, kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing negara, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut. Yang kedua ada internasional. Artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan
antar sesama anggota kepanduan atau pramuka dan sebagai sesama manusia. Dan yang ketiga, universal. Artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Nah, itu sifat kepanduan. Selanjutnya ada sifat kepramukaan. Ada 3 juga. Yang pertama, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Yang kedua ada gerakan pramuka. Bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Yang ketiga ada gerakan pramuka, menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari istilah gerakan pramuka ada sifat dan juga ada fungsi kepanduan dan fungsi kepramukaan. Fungsi kepanduan seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan. Fungsi kepramukaan juga terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama, merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Yang kedua, merupakan suatu pengabdian atau job bagi para anggota dewasa yang merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Yang ketiga, merupakan alat bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang kedua ada tujuan gerakan pramuka. Apa sih itu tujuan gerakan pramuka? Nah, gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya ada pengertian WOSM. Apa sih pengertian WOSM itu? Nah, adalah organisasi internasional yang mengorganisir organisasi-organisasi kepanduan yang ada di negara-negara seluruh dunia. Anggotanya sekitar 31 juta orang. WOSM didirikan pada tahun 1920 dan berkantor pusat di kota Genewa, Switzerland. WOSM bekerja sama dengan organisasi serupa untuk kelompok wanita, yaitu The World Association of Girl Scouts and Girl Scouts. Selanjutnya ada misi dari WOSM, yaitu memiliki kontribusi terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui sistem yang berdasarkan pada janji dan dharma pandu untuk membantu membangun dunia yang lebih baik, menjadi individu yang mandiri dan berperan positif dalam masyarakat. WOSM pengorganisasian dibagi ke dalam regional-regional dan dioperasikan dengan konferensi, komite, dan biro. Selanjutnya ada sejarah kepanduan dan kepramukaan. Sejarah kepanduan. Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan terbitnya buku Scouting for Boys, karena buku itulah yang pertama kali menyebabkan anak-anak dan remaja beramai-ramai bergabung dalam kegiatan di alam terbuka yang dinamakan gerakan kepanduan.
Selanjutnya, sejarah kepramukaan. Sejarah kepramukaan. Kepanduan masuk ke Indonesia pada waktu itu masih Hindia Belanda, karena negara kita sedang dijajah orang Belanda. Pertama-tama dibawa oleh orang Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Wetvindersvereniging, yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Gerakan Pramuka bukan badan pemerintah. Semua organisasi kepanduan melebur diri masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka, kecuali organisasi-organisasi berhaluan kiri atau komunis. Nah, mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani, kemudian hingga saat ini telah diselenggarakan beberapa kali Jambore Nasional atau disebut Jamnas. Pertemuan besarnya para pramuka penggalang setanah air, Jambore ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pada mulanya sering diselenggarakan di ibu kota negara, Jakarta. Namun, seiring waktu kegiatan Jambore sudah dilaksanakan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Sejarah Jambore Nasional Indonesia dan Dunia. Tadi ya, yang Jambore pertama pada tahun 1973. Tempatnya di Situ Baru, DKI Jakarta. Jambore kedua pada tahun 1977. Tempat di Sibolangit, Sumatera Utara. Jambore ketiga pada tahun 1981. Tempat di Cibubur, DKI Jakarta. Jambore keempat pada tahun 1986. Tempatnya di Cibubur, DKI Jakarta. Jambore kelima pada tahun 1991. Tempat di Cibubur, DKI Jakarta. Jambore ke-6 pada tahun 1996. Tempat di Cibubur, DKI Jakarta. Jambore ke-7 pada tahun 2001. Tempat Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Jambore ke-8 pada tahun 2006. Tempat di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Jambore ke-9 pada tahun 2011. Tempatnya di Teluk Jegelam, Oki, Sumatera Selatan. Nah, pada tahun 1981, Jamnas Pramuka Pramuka Indonesia diselenggarakan bersamaan dengan Jambore Asia Pasifik ke-6. Selanjutnya, sejarah Jambore Dunia. Pertemuan besar untuk pramuka penggalang adalah Jambore, yang diambil dari bahasa salah satu suku di Afrika, yang artinya adalah pertemuan besar. Jambore Dunia dilangsungkan setiap 5 tahun sekali, walaupun ada jangka waktu 4 tahun. Bahkan ada yang tidak jadi diselenggarakan akibat situasi dunia pada waktu itu. Sejarah Jambore Dunia. Pendiri gerakan kepanduan, Lord Robert Baden-Powell, merencanakan sebuah kegiatan khusus guna mengumpulkan semua pandu dari berbagai negara, juga untuk memperingati peringatan tahun ke-10 perkemahan di Pulau Bronsey. Dikarenakan pada masa Perang Dunia ke-1, di mana banyak sekali pandu yang gugur, pertemuan pandu pertama diselenggarakan pada tahun 1920. Peristiwa ini, Jambore Dunia pertama diselenggarakan di London Olympia yang diikuti 8.000 pandu dari 34 negara. Jambore sekarang menjadi sebuah sebutan internasional untuk pertemuan besar para pandu sejak 1920. Jambore Dunia telah dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, kecuali pada masa Perang Dunia Kedua, dan dilaksanakan berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.